Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan pastinya harus tetap semangat. Oke, bertemu lagi dengan saya Endah, dan kali ini kita akan membahas materi matematika tentang kuadrilateral. Kuadrilateral yang pertama yang akan kita bahas adalah square atau persegi. Oke ya. Kita akan mengenal dulu properties of square. Di sini ada side. The square has 4 sides. Jadi square itu punya 4 side. All 4 sides are equal for length. Keempatnya mempunyai panjang sisi yang sama. Opposite side must be parallel. Jadi side yang berseberangan itu harus paralel. Oke, untuk diagonal, have two equal diagonal that intersect at the right angle and bisect each other. Jadi dia punya dua diagonal yang panjangnya sama dan berpotongan membentuk right angle. Dan dua diagonalnya itu, perpotongan diagonalnya membagi dua diagonal menjadi sama panjang. Terus di diagonal bisect their interior angle. Jadi diagonalnya itu memotong interior angle-nya. Dimana interior angle-nya, all four interior angle are 90 degree. Jadi semua interior angle-nya besarnya adalah 90 degree. Oke, seperti ini teman-teman. Misalnya ada A, B, C, D. Maka panjang AB sama panjang AB, AD, DC, dan BC itu adalah equal. Untuk diagonal AC dan BD, AC panjangnya sama dengan BD. Nah, di sini berpotongan di titik O, dia membentuk right angle, di mana AO panjangnya sama dengan OC, panjangnya sama dengan BO, dan panjangnya sama dengan OD. Oke. Nah, untuk menentukan areanya, area dari square adalah side kali side atau side pangkat 2. Atau bisa juga mencari areanya setengah kali diagonal kali diagonal. Nah, untuk menentukan perimeter square, rumusnya adalah 4 kali side. Gimana kalau di dalam square itu ada di dalam koordinat? Misalnya di square itu ada di dalam titik koordinat di mana A terletak di titik XA, YA. B di titik XB, YB, C di titik XC, YC, dan D di titik XD, YD. Maka akan berlaku XA tambah XC sama dengan XB tambah XD, YA tambah YC sama dengan YB tambah YD. Nah, misalnya di sini ada titik potong AC sama BD, titik potong diagonalnya di titik O. Nah, di sini ada O terletak di titik XO, YO. Sehingga untuk menentukan XO itu adalah XA tambah XC bagi 2, atau bisa juga XB tambah XD bagi 2. Sedangkan untuk mencari YO berarti bisa rumusnya YA tambah YC bagi 2, atau YB ditambah YD bagi 2. Oke. Gimana menentukan areanya kalau misalnya diketahui dalam koordinat? Untuk areanya rumusnya seperti ini. Setengah kali ini tanda mutlak XAYA, XBYB, XCYC, XDYD, XAYA. Nah, untuk caranya nanti lebih tepatnya langsung ke contoh soalnya saja, oke ya. Dan untuk menentukan perimeter juga di sini ada menentukan panjang garis AB atau BC, begitu ya. Untuk menentukan panjang suatu garis, di sini contohnya panjang garis AB, rumusnya adalah akar XA min XB kuadrat ditambah YA min YB kuadrat, gitu. Saya teman-teman, yuk kita langsung ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soalnya kita mulai ke contoh soal yang pertama. Di sini the side of square are 2x min 5 cm dan n 5x min 14 cm. Find the perimeter and area of the square. Di situ side-nya 2x min 5 dan 5x min 14. Dimana dari properties of square, side dari square adalah equal atau sama panjang. Jadi kita bisa cari x-nya 2x min 5 itu nilainya sama dengan 5x min 14. Kita cari x-nya, kita pindahin x-nya semua ke kiri. Berarti 2x min 5x sama dengan min 14 plus 5. Min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. 2x dikurang 5x sama dengan min 3x ya. Min 3x min 14 tambah 5 min 9. Sehingga kita dapat nilai x-nya adalah min 9 dibagi minus 3, yaitu 3.
Ini belum selesai teman-teman, ini baru X-nya. Kita harus cari side-nya. Untuk cari side, kita boleh masukkan nilai X ini ke 2X min 5 atau ke 5X min 14, sama aja. Nah, kita masukin ke 2X min 5. Berarti 2 dikali 3 dikurang 5. 2 dikali 3, 6. 6 dikurang 5 sama dengan 1 cm. Jadi side-nya adalah 1 cm. Sehingga untuk mencari perimeter 4 kali side. Berarti 4 kali 1 cm sama dengan 4 cm. Untuk areanya gimana? Area adalah side kali side. Jadi 1 cm dikali 1 cm. Hasilnya adalah 1 cm square. Begitu. Itu untuk contoh nomor 1. Sekarang kita lanjut ke contoh nomor 2. The side of the square is X min 5 and the area of the square is 1/16 X kuadrat. Find the perimeter of a square. Jadi di sini side-nya X min 9. Areanya 1/16 X kuadrat. Jadi kita masukkan ke rumus area. A sama dengan side kali side atau side pangkat 2. Kita masukkan nilai areanya 1/16 X pangkat 2 sama dengan X min 9 pangkat 2. Karena kanan sama kiri sama-sama pangkat 2, kita square root saja. Jadi 1/16 X kuadrat di square root, berarti yang sebelah kanan X min 9 kuadrat juga di square root. Nah, 1/16 di square root jadi 1/4. X kuadrat di square root jadi X. X min 9 kalau di X min 9 kuadrat di square root jadi X min 9. Nah, kita mau cari X-nya. Di sini ada pecahan, teman-teman. Biar pecahannya hilang, kita lebih gampang hitungnya, semua kita kali 4. Berarti 1/4 X kali 4 itu 1X. Ini kan X dikali 4, 4X min 9 kali 4 min 36. Nah, sesudah itu kita cari nilai X-nya. Kita pindahin X-nya semua ke sebelah kiri. Berarti 1X min 4X sama dengan min 36. 1 dikurang 4 itu min 3. Jadi min 3X sama dengan min 36. Sehingga mencari nilai X-nya min 36 dibagi min 3. Hasilnya X-nya adalah 12. Ini X-nya. Berarti kita cari side-nya. Side itu adalah X min 9. Berarti 12 dikurang 9 hasilnya 3 cm. Kalau side-nya udah ketemu 3 cm, berarti mencari perimeternya tinggal 4 kali side. Berarti 4 kali 3 cm, hasilnya adalah 12 cm. Begitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Oke. The side of square is 4X plus 5 and the perimeter is 29 cm, 29 cm. Find the area of square. Nah, di sini yang udah ada nilainya perimeter. Jadi kita masukkan ke rumus perimeter. Apa rumus perimeter? 4 kali side. Perimeternya kita masukkan 29, itu adalah 4 kali 4X plus 5. Berarti 29 sama dengan, ini kita kali masuk ya teman-teman, 4 kali 4X adalah 16X plus 4 kali 5 20. Kita mau cari nilai X-nya. Ini pindah ke kiri, jadi min 16X sama dengan 20 min 29. Sehingga kita ketemu nih, min 16X sama dengan 20 dikurang 29 adalah minus 9. Sehingga cari nilai X-nya adalah 9/16.
cm. Itu baru nilai X-nya. Berarti mencari nilai side-nya gimana? Tinggal kita masukkan 4 kali X tambah 5. Kita hitung 4 kali 9/16 ditambah 5. Oke, ini bisa kita coret teman-teman. 9 sama 16, ini dapat 1, ini dapat 4. Sehingga kita bisa hitung 9/4 ditambah 5. Nah, 9/4 ditambah 5. Jadi pecahan campuran adalah 21/4 ditambah 5. Sehingga ketemu side-nya adalah 1/4. Atau kalau teman-teman ini pakai bentuk pecahan biasa aja, masih tetap pecahan biasa, berarti di sini 9/4 ditambah 5-nya dirubah jadi per 4. Ini kan 5/1. Berarti 4 bagi 1, 4 kali 5 20. Sehingga ketemu side-nya adalah 29/4 cm. Terus cari areanya gimana? Berarti area adalah side kali side. Jadi 29/4 dikali 29/4. Tinggal teman-teman hitung. 29 kali 29. Hasilnya adalah 841 per 4 kali 4 adalah 16. Nah, sesudah itu tinggal kita hitung, kita rubah jadi mixed number atau pecahan campuran. 841 per 16. Hasilnya adalah 52,9 per 16 cm pangkat 2. Begitu. Ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, di sini the side of the square is 2x min 5 cm and areanya 100 cm. Find the perimeter of square. Kita masukkan ke rumus area ya teman-teman. Area itu side pangkat 2. Nah, areanya kita masukkan 100. Side-nya adalah 2x min 5 pangkat 2. Nah, teman-teman ini nggak usah dipangkatin 2, kita square root aja. Square root dari 100 sama kayak tadi soal nomor sebelumnya. 2x min 5 pangkat 2 kita square root. Berarti 100 di square root hasilnya 10. 2x min 5 pangkat 2 di square root 2x min 5. Dan tinggal cari x-nya. 2x pindah ke kiri jadi 2 min 2x sama dengan min 5. 10 pindah ke kanan jadi min 10. Nah, sehingga kita dapat min 2x sama dengan min 15. Sehingga x-nya ketemu min 15 per 2. Min 2 sama dengan 15 per 2. Itu x-nya. Nah, kita tanya perimeter, berarti kita harus tahu side-nya dulu. Side itu 2x min 5. X-nya kita ganti dengan 15 per 2. Berarti 2 kali 15 per 2 min 5. Ini 2-nya bisa dicoret. Berarti 15 dikurang 5 sama dengan 10 cm. Itu side-nya. Sehingga bisa cari perimeternya kan side-nya udah tahu. Rumus perimeter adalah 4 kali side. Berarti 4 kali 10 cm. Hasilnya adalah 40 cm. Begitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Di sini diagonal of square itu 3x min 5 dan 4x min 9. Find the area and perimeter of square. Nah, di sini diagonalnya 3x min 5 sama 4x min 9. Tadi waktu belajar di properties kita tahu diagonal square itu equal. Berarti 3x min 5 itu equal atau sama dengan 4x min 9. Tinggal kita cari x-nya ya. 3x
pindah ke kiri jadi min 4x sama dengan min 9, min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. 3x dikurang 4x adalah min 1x sama dengan min 4, sehingga mencari x-nya adalah min 4 dibagi min 1 sama dengan 4. Itu nilai x-nya. Berarti nilai side-nya kita udah tahu dong. Bukan side. Nilai diagonalnya kita bisa hitung dong. Diagonalnya sama dengan, kita cari diagonalnya ya. Diagon x-nya udah ketemu 4, diagonalnya kita masukkan ke salah satu. 3x min 5. Jadi 3 kali 4 dikurang 5. 3 kali 4 12. 12 dikurang 5 sama dengan 7 cm. Diagonalnya 7. Kalau teman-teman tahu berarti dia kayak gini. Nah, ini diagonalnya, ini 7. Ini side, ini side. Berarti kita mau cari area atau perimeter, cari perimeter, kita harus tahu side-nya. Nah, yang harus teman-teman tahu untuk square, side itu atau gini, untuk ini diagonal itu teman-teman, kalau untuk square itu rumusnya side akar 2, side dikali akar 2, sehingga kan diagonalnya udah tahu 7. 7 itu sama dengan side dikali akar 2. Jadi kalau mau cari side yang di sini, caranya gimana? 7 dibagi akar 2. Akar di bawah penulisannya itu nggak boleh, itu penulisan yang salah. Jadi kita rubah cara penulisannya dengan cara atas dikali akar 2, bawah juga dikali akar 2. Jadi dikali akar 2 per akar 2. Hasilnya 7 dikali akar 2, 7 akar 2. Terus akar 2 dikali akar 2 itu akar 4. Akar 4 itu sama aja dengan 2. Jadi akar 2 kali akar 2, akarnya hilang jadi tinggal 2. Jadi sekarang kita udah ketemu side-nya itu 7 akar 2 per 2 cm. Sudah, kita tinggal cari area. Oke, area kita bisa pakai rumus setengah kali diagonal kali diagonal. Sehingga kita sudah dapat setengah, diagonalnya 7 kali 7. Sehingga kita dapat 1 kali 7 kali 7, 49 per 2. Kita tinggal hitung ya teman-teman, 49 dibagi 2. Berapa hasilnya? 24 1 per 2 cm square. Itu areanya. Gimana mencari perimeternya? Perimeter adalah 4 kali side. Jadi tinggal hitung 4 kali side-nya 7 akar 2 per 2. Oke, terus gimana cara hitungnya? Ini hitung kayak biasa aja. 4 bagi 2, ini 1, ini 2. Sehingga kita dapat 2 kali 7 berapa? 14. Berarti hasilnya 14 akar 2 cm. Sudah, biarkan saja 14 akar 2 cm begitu. Bisa ya? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Nah, di sini kita tahu square-nya ada di dalam koordinat. Jadi kita gambar dulu. Gambarnya sketsa aja ya teman-teman. A, B, C, D. Dimana A-nya 3,5, B-nya 5,10, C-nya 8,-4, D-nya belum tahu, berarti XD, YD. Ini adalah gambar sketsa, jadi bukan posisi yang sebenarnya. Oke, koordinat titik D-nya belum tahu. Nah, sekarang kita tahu kemarin kalau ada koordinat, maka XA ditambah XC, ini XA sama XC yang hadap-hadapan, nilainya akan sama dengan XB ditambah XD. Tinggal kita masukkan. XA-nya 3 ditambah XC-nya 8. Nilainya akan sama dengan XB-nya 5 ditambah
XD-nya belum tahu. Nah, tinggal kita hitung. 3 ditambah 8, 11. 11 sama dengan 5 ditambah XD. Berarti mencari XD-nya tinggal 11, 5 pindah ke kiri dikurang 5 sama dengan, jadi 11 dikurang 5 sama dengan XD, sehingga kita dapat nilai XD-nya sama dengan 11 dikurang 5 berapa? 4, 9. Begitu ya teman-teman. Jadi kita dapat nilai XD-nya adalah 9. Sudah ketemu nilai XD-nya. Nah, sekarang YD. Kita masukkan ke rumusnya juga. Nih. Y yang berhadapan, berarti YA ditambah YC nilainya akan sama dengan YB ditambah YD. Nah, kita masukkan nilai YA-nya. YA-nya 5, YC-nya min 4. Jadi 5 ditambah min 4 sama dengan 5 ditambah YD nggak tahu. 5 ditambah min 4, 1. Berarti 1 sama dengan 5 ditambah YD. Sehingga mencari YD-nya, 5-nya pindah ke kiri. Jadi min 5. 1 min 5 sama dengan YD. Nah, di sini min 4 sama dengan YD. Sehingga kita tahu nilai YD-nya sama dengan min 4. Gitu. Kalau YD udah ketemu, XD udah ketemu, berarti kita sudah tahu koordinat titik D. Berapa koordinat titik D-nya? Koordinat titik D-nya adalah XD, YD. Berarti 9, min 4. Begitu. Saya mencari koordinat titik yang belum diketahui. Oke. Nah, sekarang kita mau mencari area. Cara mencari area gimana? Nah, kita ke halaman berikutnya. Area. Tadi setengah kali, teman-teman susun XA, YA. Jadi XA, YA, XB, YB, XC, YC, XD, YD. Karena dimulai dari A, berarti di sini terakhir XA, YA. Bu, boleh nggak saya mulainya dari B? Boleh. Kalau mulai dari B, nanti terakhirnya juga harus B. Oke ya. Oke, sekarang kita masukkan masing-masing. XA, YA-nya berapa? Kita cek. XA 35. Kita masukkan 35. XB, YB-nya 5, 10. 5, 10. YB-nya 10. Berarti di sini tadi ada kesalahan ya teman-teman. Di sini YB-nya ini harusnya 10. Ya teman-teman, 10. Berarti ini harusnya 10 ya teman-teman. Jadi ini 10. Berarti di sini juga ada kesalahan, di sini ada kesalahan, jadi hasilnya Y-nya salah. Oke, kita hitung ulang. Berarti 1 min 10, berarti min 9. Berarti YD-nya sama dengan min 9. Nah, jadi kita ketemu titik D-nya. Sudah tahu XD-nya itu 9, YD-nya min 9. Nah, kita masukkan lagi yuk ke sini yuk. Nah, YC, XC YC 8 min 4. Kita masukkan 8 min 4. XD YD-nya 9 min 9. Kita masukkan 9 min 9. Terus XAYA-nya kita masukkan lagi 3, 5. Oke. Terus gimana cara mengerjakannya? Ini nyerong, teman-teman kaliin. Oke, 5 kali 5 taruh di atasnya sini, 25. 10 kali 8, 80. Min 4 kali 9, min 36. Min 9 kali 3, min 27. Begitu. Oke ya.
Terus gimana selanjutnya? Ke bawah, nyerong ke bawah juga dikalikan. Jadi 3 kali 10 30, 5 kali min 4 min 20, 8 kali min 9 min 72, 9 kali 5 45. Nah, dari masing-masing ini teman-teman ditambah nih teman-teman. Hasilnya ditambah, taruh di sebelah sini. Jadi 25 ditambah 80 ditambah min 36 ditambah min 27. Hasilnya adalah 45. Yang bawah juga ditambah. Jadi 30 ditambah min 20 ditambah min 72 ditambah 45. Hasilnya adalah min 17. Sesudah itu bagaimana? Di sini setengah tetap dikali yang atas 45 dikurang yang bawah, berarti 45 dikurang min 17. Berarti hasilnya setengah dikali 45 dikurang min 17, berarti sama aja 45 ditambah 17, yaitu 62. Setengah dikali 62 adalah 31. Berarti hasil areanya adalah 31 square unit. Ya, di sini adalah square unit. Terus mencari perimeternya gimana? Untuk perimeter kita cari panjang dari salah satu sisinya. Kita ambil salah satu aja, kan AB, BC, DC, AD kan semua panjangnya sama. Kita cari panjang AB-nya aja. Oke. Oke, kita A dulu berapa koordinatnya? A itu 3,5. Jadi kita tulis dulu 3,5. B-nya itu adalah 5,10. 5,10. Sehingga mencari panjang AB itu adalah akar dari XA min XB kuadrat ditambah YA min YB kuadrat. Nah, XA-nya kita masukkan. XA-nya adalah 3, berarti 3 min 5 kuadrat ditambah YA-nya 5 min 10 kuadrat. Nah, kita hitung 3 min 5 yaitu min 2. Min 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Tinggal hitung ya teman-teman. Akar min 2 kuadrat 4 plus min 5 kuadrat 25. Sehingga kita dapat panjang AB nya adalah akar dari 4 ditambah 25 sama dengan akar 29. Akar 29 udah nggak bisa diapa-apain karena itu merupakan prime number. Berarti panjang AB nya akar 29. Itu adalah side-nya. Berarti mencari perimeter 4 kali side. Berarti 4 dikali akar 29. Berapa hasilnya 4 dikali akar 29? Ya 4 akar 29. Ini unit. Maaf, ini bukan cm ya, karena kalau koordinat itu nggak ada cm-nya. Jadi ini unit, begitu. Nah, itu adalah cara-cara yang harus teman-teman pahami kalau misalnya square-nya itu ada di dalam koordinat. Oke ya? Oke, Bu Enda rasa penjelasan dari Bu Enda tentang square cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mengerti ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.